大军已被颠覆。乱苍生，摆脱你那自以为是的理想。足无违背祖训，万敌一。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Di hari ini, Mimin akan membahas sebuah tonghua baru yaitu berjudul Apotheosis. Tonghua ini akan menemani kalian untuk beberapa bulan ke depannya guys ya. Semoga suka dong. Dan tonghua ini menurut Mimin bener-bener mantap sekali dari grafik ataupun cerita. Di sini bersinosiskan MC utama kita yang bernama Luo Cheng. Dia dulunya sebagai tuan muda dari keluarga besar. Sekarang dia menjadi seorang budak karena penurunan keluarganya guys. Adiknya juga dipenjara oleh kekuatan yang kuat. Dia tidak punya pilihan selain berada di kendali orang lain. Tapi ada sebuah buku kuno yang ditinggalkan oleh ayahnya. Itu benar-benar menyembunyikan mantra ajaib yang bisa mengubah manusia menjadi seorang dewa guys. Wow. Yang pada intinya, MC utama kita bakal mendapatkan sesuatu kekuatan yang membuat dia menjadi super overpower. Yang awalnya terlihat lemah menjadi overpower tanpa sebab. So langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Apotheosis Part 1. Selamat menonton. Di awal cerita, kita diperlihatkan ada benua ilahi yang terdiri dari 5 wilayah. Masing-masing dari wilayah itu mempunyai sumber daya yang melimpah. Tetapi di pusat benua mulai ada yang namanya perselisihan seperti banyaknya pembangkit tenaga manusia yang sangat pesat dan menduduki keempat wilayah terluar guys. Atau bisa dibilang juga sebagai invasi. Bahkan iblis lemah juga dipaksa untuk masuk ke dalam domain pusat. Singkat cerita, pada tahun 425, seseorang bernama Cui Xie sebagai pemimpin dari sekte jahat surgawi, dia memiliki terobosan dalam kultivasi dan mencapai bentuk manusia yang sempurna. Kepemimpinannya membuat beberapa perang mulai terjadi. Seperti baru-baru ini dia menyerang wilayah timur, tetapi penyerangan mereka hampir saja gagal. Karena ada pemimpin Hua Fuming dari sekte langit cerah bersekutu dengan tentara manusia. Chu Sui sendiri memulai peperangan guys. Dia memanggil naga ilahi untuk meratakan wilayah timur. Sehingga terjadilah penyerbuan para iblis ke wilayah timur untuk kedua kalinya. Tetapi yang ini berbeda, dia mengerahkan seluruh kekuatannya guys. Hua Fuming berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayahnya. Tepat di hadapannya terlihat naga ilahi yang menyemburkan api. Tanpa ada rasa takut sama sekali, Hua Fuming langsung menerjang. Tapi dirinya belum bisa membuat luka kepada sang naga guys. Tidak lama dari itu, orang yang bernama Ning Yutie berasal dari sekte Aula Awan datang untuk membantu. Hanya butuh sekali serang, membuat sang naga ilahi itu hancur lembur tanpa tersisa guys. Wow. Dia pun memerintahkan semua orang di sana untuk menghentikan invasi para iblis. Sehingga pertarungan manusia melawan iblis pun dimulai. Lantas Chu Xie tidak membiarkannya begitu saja karena manusia telah mengendalikan benua selama 10.000 tahun. Maka mereka harus digantikan. Sebab menurutnya para manusia belum pernah melihat yang namanya adegan neraka di domain pusat. Chu Xie pun langsung menyerang para prajurit di sana. Ning Yutie di sini tidak mau korbannya bertambah guys. Sehingga terjadilah bentrokan kekuatan antara naga ilahi dan burung merah. Sayangnya akibat pertarungan yang cukup menegangkan itu, dia pun terluka dan tertidur. Sebagian jiwanya jatuh ke wilayah timur. Kita pun kembali kepada tahun 423 guys. Tuan kedua dari klan Luo yaitu Luo Pingchuan termakan oleh keserakahan. Dia bekerja sama dengan orang luar hanya untuk membantai keluarganya sendiri. Tujuannya jelas,
Untuk mengambil alih, pimpinan kakaknya yang bernama Lo Xiao guys merebut kekuasaan. Lo Xiao sendiri berhasil melarikan diri dari serangan itu. Dia tentu bertanya-tanya guys, kenapa keluarganya mencoba untuk membantainya. Sayangnya dia ditemukan kembali oleh Ping Chuan. Dia memberitahukan kalau kakaknya tidak mengerti dunia sama sekali. Harusnya dia tahu, kalau klan Luo berkembang, maka seluruh sekte akan tunduk dengannya guys. Ini namanya haus akan kekuasaan. Dan menurutnya, dengan kepemimpinan di bawah Lo Xiao itu malah semakin mundur dan memimpikan kedamaian dari semua sekte. Maka dari itulah Ping Chuan tidak terima dengan aturan itu. Dia pun langsung menghajar sang kakak dengan kekuatan rantainya dan menusuk Lo Xiao hingga meninggoy guys. Kacau sekali ini. Setelah kematiannya, Ping Xiao secepatnya membuat berita palsu di mana Lo Xiao kakaknya sebagai pengkhianat dan diberikan hukuman mati oleh keluarga Luo. Kini yang memegang kendali keluarga Luo adalah Ping Chuan sendiri. Keturunan dari Lo Xiao juga diturunkan menjadi budak oleh Ping Chuan guys. Dan putranya inilah sebagai MC kita yang bernama Luo Cheng. Di mana Luo Cheng merupakan keturunan Lo Xiao terkena imbas, alhasil hari demi hari keturunan dari Lo Xiao mengalami penderitaan yang sungguh-sungguh menyakitkan. Nggak sampai di situ doang guys, mereka malah menjadi samsak untuk latihan para penjaga. Satu-satunya harapan keluarga Lo saat ini adalah si Lo Cheng. Tetapi salah satu dari mereka berkata untuk menunggu Lo Cheng menjadi kuat sangatlah lama. Karena Lo Cheng sendiri ditahan di penjara bawah tanah dengan sangat ketat. Serta dirinya dipaksa untuk meminum obat yang menyebabkan gangguan kultivasi. Mereka menganggap kalau penderitaannya lebih besar daripada mereka sendiri. Lo Cheng selalu teringat dengan perkataan pengkhianatan sang ayah guys. Tetapi dia percaya kalau ayahnya bukan orang seperti itu, di mana ayahnya itu sama sekali tidak mengkhianati keluarga Luo mereka. Dan menganggap kalau ini adalah sebuah sabotase dari beberapa pihak. Dia juga berada di dimensi yang sama ketika sang ayahnya meninggal dunia. Kini dia pun tahu kalau yang membantai ayahnya adalah si Luo Ping Chuan. Dia berjanji akan membalaskan ini semua kepada pamannya itu guys. Yang anehnya dia bisa menyerang Luo Ping Chuan, tetapi serangannya terlalu lemah, yang membuat Lo Cheng sampai terpental berkali-kali. Ping Chuan sendiri menyuruhnya untuk pergi saja dari sini. Lo Cheng yang sudah tersulut api emosi, dia menyerang dengan menggunakan teknik pukulan 1 inci. Wow, ini seperti tapak 1000 ya guys ya. Tetapi Ping Chuan berkata kalau ini hanyalah permainan anak kecil. Dia pun mengeluarkan kekuatan teknik pedang mistik, di mana pedang itu berubah menjadi 1000 pedang. Sehingga terjadilah bentrokan kekuatan yang menghancurkan kekuatan tapak 1 inci itu. Seketika dirinya pun tersadar kembali. Yang ternyata itu semua cuma mimpi buruk guys. Tidak lama dari itu juga dirinya kedatangan penjaga Fang, pelayan dari Ping Chuan. Dia di sini memarahi Lo Cheng karena masih asik tidur-tiduran malas-malasan. Padahal dirinya bukan lagi tuan muda dari keluarga Luo guys. Penjaga Fang mencoba untuk memukulinya, ternyata Lo Cheng sama sekali enggak tertidur. Dia dengan cepat menangkap kakinya dan menendangnya guys. Para penjaga di sana langsung ketar-ketir karena si penjaga Fang dijadikan sebagai tawanan guys. Dia mencekik penjaga Fang dengan rantai. Lo Cheng mengancam kalau dirinya macam-macam lagi, dia tidak bakal segan-segan untuk membantainya. Tetapi penjaga Fang masih saja besar kepala. Dia memberitahukan kalau tuan muda Lu Ping Chuan sudah keluar dari pengasingannya hari ini. Jika dia tahu, maka Lo Cheng bakal dibantai guys. Tapi Lo Cheng memberikan sebuah fakta di mana tuan muda dari Lu Ping Chuan nggak bakal memperhatikan para bawahannya. Mau itu mereka meninggoy ataupun tidak, dia juga nggak bakal peduli guys.
Sampai jaga Fang memberitahukan lagi kalau Luo Cheng mencoba untuk membantainya, maka kehidupan bawahannya di penjara lain akan bernasib lebih buruk. Tentu mendengar hal itu, Luo Cheng jadi berfikir-fikir guys. Karena dia sendiri tidak mau para keluarga Luo yang ditahan itu mendapatkan penderitaan lebih dari ini. Dia menyuruh penjaga Fang untuk menemui tuan mudanya. Karena tuan muda barunya tidak suka menunggu orang lain. Sementara mereka terus melanjutkan penyiksaan bagi keluarga Luo sampai-sampai ada yang dipukul sampai meninggoy guys. Ini mah udah kayak perbudakan nih. Para bawahan di sana meminta bantuan kepada Luo Cheng yang sedang menuju ke arena untuk dijadikan sebagai samsak tinju. Penjaga di sana meminta kepada mereka untuk tidak memohon kepadanya karena dia sudah bukanlah tuan muda dari keluarga Luo. Lebih baik berdoa untuk dirinya sendiri saja. Kita beralih kepada tuan muda dari Luo Pingchuan. Dia sangat menantikan latihannya bersama Luo Cheng. Sebab sudah beberapa tahun dirinya berada di pengasingan, dia sangat ingin tahu sejauh manakah kekuatannya. Terlebih juga dia sangat ingin sekali menghajar si Luo Cheng yang dikenal sebagai seorang praktisi jenius guys. Sebelum pertarungan Luo Cheng dengannya, praktisi terbawa dulu yang melakukan latihan bertarung. Dan yang menjadi lawan mereka adalah para budak itu sendiri. Ternyata tujuan mereka untuk menjadikan budak sebagai latihannya supaya melewati 5 tahap agar bisa berkultivasi dengan baik. Budak bernama Luo Cheng dirinya dihajar habis-habisan oleh praktisi yang ingin kultivasi. Beruntung saja Luo Cheng menghentikannya dan dia berniat untuk menggantikan Luo Cheng guys. Luo Cheng di sini mengajak semua praktisi di sana untuk melawannya tanpa ada aturan yang terikat, atau bisa kita bilang peraturan hidup dan meninggoy. Mereka semua pun sangat setuju dengan keyakinan si Luo Cheng sebab mereka mengira kalau Luo Cheng lebih lemah dari mereka guys. Tapi cukup sekali tinju membuat salah satu dari mereka auto tewas. Namun semua praktisi di sana mencoba untuk menyerangnya secara bersamaan. Apa daya mereka yang baru memulai tahap awal untuk kultivasi malah dibabat habis sama si Luo Cheng. Padahal Luo Cheng sendiri masih memakai rantai yang membuat pergerakannya sangat terbatas. Alhasil semua dari mereka pun bisa dikalahkan dengan mudah sama si Luo Cheng guys. Tidak lama dari itu, Luo Cheng bertemu dengan Luo Peiran yang tak lain adalah tuan muda yang disebut-sebut selama ini. Dia pun memuji Luo Cheng karena telah menghabisi mereka semua. Kini pertarungan Luo Cheng dengan Luo Peiran akan terjadi. Tapi sayangnya di sini Peiran ternyata lebih kuat dari si Luo Cheng. Di mana Peiran ternyata sudah melanggar aturan dari nenek moyang mereka guys. Peiran dengan beraninya memakan sebuah pil yang mempercepat kultivasi. Dan sekarang dia berada di ranah puncak tahap perbaikan tulang. Luo Cheng pun menghinanya karena telah melanggar aturan keluarga Luo. Peiran juga mencoba menyinggung adik perempuan Luo Cheng. Adiknya juga sama berbakat sama si Luo Cheng. Tetapi dia sekarang sedang dikirim ke sekte lain. Jika dia tahu kalau keluarga Luo sudah digantikan oleh orang lain, Peiran akan menunggu reaksinya. Tapi Peiran memberitahukan kalau adiknya tidak akan datang ke keluarga Luo sebab dirinya sudah dijadikan sebagai tumbal untuk gunung api penyucian. Mendengar itu membuat Luo Cheng auto terpukul guys. Karena dia mempunyai beban yang begitu berat. Dan gimana dengan tonggo satu ini? Menurut Mimi sih sangat seru, amat seru, super amat seru ya. Alurnya sangat mudah dipahami dan sangat seru untuk dibahas. Tapi gambarnya itu membuat Mimin terpesona guys. Gerakannya, airnya, semuanya super hebat, mantap. Cerita juga berpindah kepada keluarga Luo yang mengalami kekacauan parah. Di mana ketua Luo Xiao dibantai oleh adiknya sendiri, yaitu Luo Pingchuan guys. Akibatnya juga seluruh keluarga Luo yang setia dengan Luo Xiao dijadikan budak sama dia.
Begitu juga dengan anaknya yang jenis Loceng dijadikan budak sama mereka guys. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menyiksanya. Dia pun dijadikan sebagai bahan latihan untuk melawan Luo Peiran. Sebelum mereka bertarung, Loceng menghajar semua praktisi yang mencoba menyiksa keluarganya guys. Hanya butuh beberapa gerakan saja membuat praktisi lemah itu terkapar tidak berdaya. Namun ketika Luo Peiran datang, Loceng pun bisa dikalahkan dengan satu serangan. Dan sayangnya kekuatan Luo Peiran yang dia dapatkan itu melanggar aturan dari keluarga Luo guys. Di mana Peiran memberitahukan kepada Loceng kalau adiknya kini sedang dijadikan tumbal di gunung penyucian api, dan kita pun masuk ke intro. Setelah kekalahannya, dia pun dibawa ke dalam penjara bawah tanah lagi. Loceng meminta maaf atas ketidakmampuannya dalam menghadapi penderitaan ini. Tetapi salah satu dari mereka yang dipenjara, dia mengatakan kalau semua ini memanglah tugasnya sebagai tuan muda, yaitu melindungi bawahannya guys. Loceng menghina pria itu sebagai pengecut. Namun pria itu tidak mempermasalahkannya karena saat ini posisi mereka itu lebih dari memalukan daripada siapapun. Dirinya berkata sekali budak tetaplah menjadi budak, lebih baik memikirkan cara bertahan hidup untuk hari esok. Maka dengan begitu dirinya bisa hidup sedikit lama lagi. Ini namanya udah putus asa guys. Sementara Loceng yang berada di penjara bawah tanah, dia menyadari kalau ini adalah tempat vital untuk berkultivasi bagi keluarga Luo. Tapi sekarang mengapa dijadikan sebagai tempat buat penyiksaan pula? Dia juga teringat dengan pil langit dan bumi sebagai obat ilahi yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat. Contohnya Luo Peiran sendiri, yang berarti si Luo Peiran bukan melakukan pengasingan guys, tetapi dia membantai para tetua keluarga Luo yang menjaga pil langit dan bumi ini dan dia curi. Tidak disengaja dia mendengar suara dari buku teknik bela diri dan buku itu seakan-akan membaca setiap halamannya guys, serta mengeluarkan cahaya di sekitarnya. Sehingga semua tulisan di buku itu keluar satu persatu. Sayangnya Loceng terganggu dengan buku itu karena isi dari itu sama sekali tidak berguna bagi hidupnya saat ini. Sebab isi dari buku itu berisikan menghukum orang jahat dengan kebaikan. Menurutnya sekarang itu sangat tidak berguna guys. Jika memang kalau semisal buku itu ada gunanya, mengapa ayahnya sekarang bisa terbantai oleh keluarganya sendiri padahal dia baik? Dia menganggap kalau aturan dari keluarga Luo memang terlalu lemah lembut guys. Dia yang kesal pun langsung membakarnya. Akan tetapi setelah dia membakar habis buku itu, barulah dia menyesal guys. Karena buku itu sebenarnya adalah buku peninggalan terakhir dari sang ayah. Sehingga dia pun memarahi dirinya sendiri karena telah melampiaskan emosinya kepada buku yang sama sekali tidak tahu menau soal masalahnya. Padahal juga buku itu mengajarkan orang untuk berbuat baik. Secara tiba-tiba saja, tulisan dari buku itu pun keluar satu persatu dan mulai menempel di bagian tubuhnya Loceng guys. Sehingga dirinya pun ditutupi oleh tulisan yang begitu banyak. Itu pun berhasil membuat dirinya kesakitan yang membuat seisi penjara auto mendengar rintihannya guys. Penjaga Fang juga buru-buru ke sana. Ketika dia sampai di sana, dia melihat Loceng bercahaya dan menghancurkan rantai yang mengekangnya. Tidak sengaja dirinya memasuki lautan dasar spiritual. Dia bertemu dengan 9 naga yang sedang mencari tubuh sebagai wadahnya guys. Dan seperti yang sudah kita duga, wadahnya sendiri adalah si Loceng. Tepat di hadapannya adalah naga biru yang sedang menunggu Loceng menjadi wadah baru baginya. Loceng yang tersadar berada di dalam kuil 9 naga. Dia kebingungan dirinya berada di mana. Belum sempat mencari tahu, dia pun diserang oleh beberapa meteor yang mengenai tubuhnya.
Dan tepat di hadapannya adalah monster yang raksasa gitu guys. Yang tak lain adalah roh raksasa. Dia pun dihantam oleh palu raksasa berkali-kali, dirinya sama sekali tidak berdaya. Tetapi dia mencoba untuk bertahan serta menghindar dari serangannya itu. Yang ternyata di sana bukan hanya untuk menghindar saja, sang naga mencoba untuk menempa tubuh Lo Cheng yang masih kurang baginya guys. Karena dia sangat ingin Lo Cheng mencapai tubuh harta primordial spiritual. Yang bisa dikatakan tubuhnya abadi enggak terbatas gitu. Tapi dengan catatan mencapai pemenuhan yang lengkap. Dan sekali lagi dirinya terkena hantaman yang begitu kuat. Hampir saja itu membuat dia pingsan guys. Dia bertanya-tanya apa itu teknik penyempurnaan tertinggi. Baru aja dia mau sadar lagi, dia tiba-tiba mau diapit oleh palu dari roh raksasa. Diri yang tidak mau terkena kedua kalinya pun mencoba untuk melakukan sesuatu. Tapi apa daya, dirinya tidak bisa berbuat lebih jauh lagi. Dia pun terapit palu besar dari roh raksasa sehingga dia tersadar di tempat lain lagi. Tentu ini membuat dia bingung guys. Karena dia memakai pakaian yang begitu rapi, yang ternyata dirinya bertemu dengan sang ayah. Lo Xiao datang menghampirinya sambil memberikan pepatah yang mengartikan kalau Lo Cheng sudah salah memilih jalan. Lo Cheng yang melihat ayahnya, dia merasa sangat senang guys, karena dia sudah lama merindukan dirinya. Tetapi sang ayah menanyakan apakah Lo Cheng masih teringat apa yang dikatakan ayahnya itu. Lo Cheng pun teringat dengan pesan sang ayah di mana menyuruh dia cepat-cepat untuk mencari Lo Yan, yaitu adiknya sendiri. Karena satu-satunya keluarga bagi Lo Yan adalah Lo Cheng seorang kakaknya guys. Sang ayah berpesan untuk menyelamatkan dan hidup bersama dengan adiknya harmonis. Karena kalau Lo Cheng masih hidup maka masih ada harapan guys. Seketika mata dari Lo Cheng pun berubah menjadi mata naga. Kini dia mempunyai kekuatan baru. Palu yang sebelumnya mengapit dirinya bisa didorong dengan begitu keras. Dia akan selalu mengingat kalau tujuan hidupnya untuk menyelamatkan sang adik. Dengan ingatan itu membuat Lo Cheng bisa menghancurkan palu segede gaban guys. Lo Cheng sendiri mengingat kalau dia mempunyai Ilion Tinggyok ikan kembar. Sehingga terjadilah bentrokan kekuatan yang begitu besar. Sampai-sampai roh raksasa yang memegang palu itu juga terpental guys. Tetapi roh raksasa itu juga tidak mau kalah dengannya, yang ternyata dia masih mempunyai cadangan palu lain. Tanpa ragu sama sekali, dia mencoba menghantam Lo Cheng dengan keras. Tetapi serangan itu bisa ditahan oleh Lo Cheng hanya dengan satu tangan. Dan kedua kalinya lagi, roh raksasa itu bisa dipentalkan oleh Lo Cheng begitu mudah. Overpower banget ini si Lo Cheng nih. Ternyata juga ada dua roh raksasa yang sedang mengincarnya guys. Tanpa ada rasa takut dan ragu sama sekali, Lo Cheng langsung membantai mereka semua di sana. Dan dia pun kembali keluar dari wadah sang naga hijau untuk melarikan diri guys. Alhasil terjadilah kejar-kejaran antar mereka berdua. Beruntung aja si Lo Cheng berhasil keluar dan melarikan diri dari sana. Dan akhirnya dia pun kembali tersadar guys. Dirinya berada di kolam penjara bawah tanah, dia langsung terkulai lemas dan pingsan begitu saja setelah mengalami itu semua. Ya jelas ya, udah dipukul pakai palu berapa kali, dikejar-kejar naga dan yang lainnya. Sementara pelayan Fang sendiri memberitahukan kepada ketua klan Lo, yang tak lain adalah si Lo Pingchuan. Dia memberitahukan ada berita buruk di dalam penjara bawah tanah, di mana dia melihat si Lo Cheng sudah mempelajari sebuah teknik misterius. Dia mengaku kalau rantai yang mengikat dirinya juga sudah terlepas. Lo Pingchuan memintanya untuk melanjutkan ceritanya dengan begitu detail. Sementara di tempat sarang silang, semua budak keluarga Lo sedang dia serap. Di mana jika mereka tidak bisa menahan serapan itu,
maka tubuh mereka akan menjadi batu, guys. Xie Lang di sini sangat kecewa dengan para budak Luo yang terlalu lemah, yang ternyata tujuan dia menyerap tubuh para budak Luo karena dia ingin merebut tempat surga, guys. Dia juga membutuhkan wadah atau tubuh yang sangat sempurna. Ini kenapa lagi nih? Tapi kalian cukup bingung pasti kan? Mimin jelasin dulu ya kalau buat nggak ngerti. Terutama soal wadah itu, guys. Jadi maksudnya wadah Luocheng itu di Tonghua ini sebenarnya bertemakan ada surga dan neraka. Pada poin pentingnya itu, neraka dan surga saling menyerang satu sama lain. Jelas. Dan perantaranya adalah dataran manusia, guys. Neraka yang sebelumnya dipimpin oleh Chu Sui mencoba untuk mengambil alih surga. Karena di sana memiliki sumber daya yang banyak, maka dari itu dia mencoba untuk menginvasi wilayah manusia terlebih dahulu. Dan sebenarnya wadah mereka itu adalah roh, guys. Contohnya seperti naga ilahi yang membutuhkan wadah untuk bersemayam di tubuhnya. Begitu juga dengan para iblis yang membutuhkan wadah, guys. Tetapi menjadi wadah itu juga membutuhkan yang namanya tubuh yang sempurna. Contohnya kayak si Luocheng ini, yang diinginkan oleh si naga, guys. Walaupun akhirnya dia gagal total juga sih. Gimana guys, seru nggak buat Tonghua 1 ini? Kalau seru, komen di bawah dong. Mimin tunggu komen kalian ya. Selesai dulu untuk part 2 Pai Lian Chanshan atau Apotheosis. Cukup seru sih menurut Mimin Tonghua 1 ini. Grafiknya itu gila banget loh. Tapi update lagi nanti, mungkin harinya di hari Jumat ya guys ya. Satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.